Apakah pihak Bapak sudah punya cara-caranya untuk mereka bisa seperti itu? Ya, jadi Pak Aulia, fokusnya adalah di sumber sampah. Ya, Nah, fokusnya. di mana sumber sampah itu? Di rumah tangga. Di rumah. Oh, iya benar, Pak. Yang kedua pasar. Pasar. Ya kan? Yang ketiga ada Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali bersama saya Aulia Badar dalam podcast Antara Kalsel Bapandiran Santai. Kali ini kita membahas mengenai yang sangat kita alami setiap hari, yaitu masalah sampah. Nah, sampah itu kalau kita biarkan akan menjadi sebuah yang tidak bagus lah buat kita. Makanya rumah kita harus bersih dari sampah, lingkungan kita harus bersih dari sampah, jalan-jalan, sungai-sungai. Kalau itu semua bersih, tentunya akan menjadikan tempat kita menjadi yang sangat idaman, enak dipandang dan sehat. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah ada tamu yang mengerti soal sampah. Itu namanya Pak Fatur Rahman. Selamat datang Pak Fatur Rahman. Ya, terima kasih Pak Aulia. Ini Pak Fatur Rahman ini Direktur Bank Sampah yang ngurusin sampah. Ternyata bukan nyimpen duit aja di bank, ternyata nyimpen sampah juga ada banknya, Pak. Iya. Nah, itu merupakan suatu tindakan yang bagus, Pak. Nah, bisa nggak Bapak bercerita apa sih bank sampah itu, Pak? Jadi ini kan satu gerakan ya, mengajak masyarakat agar mulai memilah sampahnya. Tidak semua sampah dibuang. Nah, mulai dipilah. Lalu kita mendirikan di pemukiman itu yang disebut dengan bank sampah unit. Nah, dia ada di komplek perumahan, di pemukiman, di sebuah RT, ya bisa di sebuah RW, bisa di kelurahan juga. Nah, lalu setelah tumbuh unit-unit ini, wah ini memerlukan induknya. Nah, lalu kita mendirikan bank sampah induk. Pak, sebelum kita cerita tentang bank sampah, sekarang saya mau mulai bercerita Bapak tentang sampah. Di Banjarmasin sampah itu bagaimana, Pak? Ya, jadi memang ini kan sudah mulai ada kemajuan ya. Penanganan sampah, misalnya Banjarmasin menjadi kota pertama di Indonesia kota tanpa plastik. Ya, sekali itu sudah pakai ya. Kan itu sudah bagus Bagus ya. Lalu kemudian tumbuhnya bank sampah ini bagian dari gerakan masyarakat juga. Nah, lalu tentu saja di antara ada masyarakat yang sudah sadar mulai jadi nasabah bank sampah, mensedekahkan sampah, tapi masih ada, dan ini mungkin lebih banyak yang belum punya kesadaran seperti itu, yang masih perlu diedukasi, perlu didekati, perlu dirangkul ya, agar nanti dia juga sama sebagaimana yang lain sudah menjadi nasabah bank sampah, dia pilah sampahnya di rumahnya sebagai sumber sampah, sehingga tidak lagi menjadikan sampah masalah. Tapi Pak, kan kita juga tahu bahwa sampah itu kan ada di mana-mana, Ya. Pak. Itu bagaimana caranya supaya masyarakat teredukasi untuk tidak membuang sampah sembarangan, mulai dari rumah, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Apakah pihak Bapak sudah punya cara-caranya untuk mereka bisa seperti itu? Ya, jadi Pak Aulia, fokusnya adalah di sumber sampah. Ya, Nah, fokus di mana sumber sampah itu? Di rumah tangga. di rumah. Oh, iya benar, Pak. Yang kedua pasar. Pasar. Ya kan? Yang ketiga ada usaha-usaha Usaha. yang menghasilkan sampah, ya kan? Kemudian sekolah dan kantor juga ada sampah, banyak sampah. Iya, iya. Bisa 1 gerobak sehari, bisa dua gerobak 1 hari. Padahal kalau kita bongkar di gerobak itu, uang itu. Uang ya. Karena apa? Karena di dalam gerobak itu ada kertas, ada plastik, ya kan? Lalu ada kaleng, ada aluminium. Wah, semuanya ini kalau dikumpulkan, orang bisa nabung. Petugas sampah bisa nabung. Suatu saat dia bisa cairkan tabungan sampahnya itu. Saya kira itu menjadi hal yang sudah dilakukan hari ini. Ya, maksud saya bagaimana caranya supaya menggugah orang tidak membuang sampah sembarangan. Ya, jadi memang ada proses edukasi, Pak. Kami ini bersama tim relawan ini keliling-keliling kampung, Pak. Keliling. Iya. Berapa kampung nih yang di sini kan banyak Iya, kampung. keliling, maksudnya mau nggak ini kita akan ada sosialisasi tentang bagaimana mengelola sampah sehingga sampah itu yang dulu masalah menjadi berkah. Itu dia yang penting itu, masalah jadi berkah. Nah, lalu oke Pak, siap. Gimana caranya? Bapak, nah misalnya ketemu ketua RT ya, Pak, undang
cukup 20 orang mereka yang mau. Oh. Wah, oke, diundang. Nah, saya cerita sampah begini-begini masalahnya apa. Ada orang mati tertimbun sampah. Wah, ya. Sehingga masyarakat, oh bener nih, tayangkan fotonya. Oh, ya gitu. kan? Ini ada juga orang sakit-sakitan karena apa? Sampah. Sampah di mana-mana. Ada lalat bersarang di sana segala macam. Lalu bagaimana caranya? Nah, baru kita masuk. Oh, ini Bapak Ibu jangan dibuang sampah ini. Apa saja? Ada kertas, ada kardus, ada gelas air mineral ya. Kemudian ada botol air mineral, kemudian ada kaleng-kaleng aluminium. Kan ada di tempat Bapak. Wah, ada Pak katanya. Nah, sekarang dikumpulkan itu nanti akan jadi tabungan. Nah, mula-mulanya kan nggak percaya, masa? Nggak percaya kan? Masa bisa jadi tabungan? Nah, setelah ditunjukkan, nah, di tabungan seperti ini ya, tabung sini, lalu mereka mau. Itulah yang dia kerjakan. Akhirnya berdiri bank sampah, lalu kemudian pemerintah juga mulai mensupport, mendukung segala macam. Nah, ini kami lakukan sejak 2008. Nah, 2008 sudah mulai mengedukasi. Jadi dengan adanya Bapak membuat program seperti itu, bagaimana situasi persampahan di Banjarmasin itu sendiri? Karena terus terang saya masih sering lihat juga di sungai banyak sampah dibuang, di wilayah banyak sampah, di pasar banyak sampah, di rumah-rumah juga sampahnya dibuang sembarangan. Tadi Bapak juga bilang bahkan kalau nantinya kalau sudah orang benar-benar sadar akan sampah, tidak banyak lagi tempat sampah ya Pak ya? Iya. Itu gimana ceritanya bisa seperti itu? Jadi kami di komunitas peduli sampah ini membuat ada 2 kuadran namanya Pak. 2 kuadran? Apa tuh kuadran? Pertama Kayak matematika aja. Iya. Pertama adalah kuadran problem. Artinya orang-orang yang belum punya kesadaran, ya tidak ikut berpartisipasi, maka dia buang sampah di mana-mana jadi masalah. Gitu. Nah, jadi setiap orang yang menimbulkan masalah-masalah di sampah, dia masuk di kuadran masalahnya. Siapa? Saya masuk gak tuh Pak? Nah, kita bisa ngukur. Jadi kalau Pak Aulia sudah mulai kumpulkan sampahnya di rumah, oh ini ada kertas nih, saya tabung nanti nih di bank sampah. Bapak sudah masuk di kuadran solusi namanya. Itu bagus gak? Oh iya. Jadi harus kayak gitu kuadran solusi ini disebut juga kuadran pahala. Pahala, udah bagus dapat pahala. Iya. Yang ngasih Bapak Pak Allah Pak. Iya, karena pahala. Karena apa? Karena sudah diingatkan oleh Tuhan ini kerusakan ya di muka bumi ini karena tangan manusia ini. Buang sampah, buang sampah di sungai, buang sampah di mana-mana. Kita yang nakal sebenarnya. Nah, ketika tidak lagi buang, dia berpahala. Alhamdulillah, rezeki lagi Pak ya. Iya, nah nanti tabungannya Pak Aulia kan kumpulkan nih di kantor nih, ada kertas ya, ada kardus, kumpulkan. Dia kan tidak berbau. Tapi Pak kan nggak gampang Pak. Apakah nanti kertas satu tempat, botol satu tempat, ini satu, bukannya di rumah nanti banyak malah tempat-tempat sampah itu ya. Seperti itu apa gimana? Ya, ada caranya nggak? Iya, di rumah kan pilah dari rumah. Nanti semua jenis kertas kardus ya, kertas buku, kertas koran jadi satu tempat. Nanti gelas air mineral, botol air mineral, kemudian ada botol-botol kemasan minuman yang lainnya satu tempat. Lalu ada aluminium, ada kaleng susu segala macam ya. Lalu ada misalnya besi-besi kecil segala masuk 3 tempat Pak. 3 tempat? Iya, 3 tempat. 3 tempat kan juga lumayan banyak juga. Jadi tempatnya itu kan memang kita punya macam-macam kemasan tempat itu ya, bisa digantung. Bapak udah siapkan bentuk-bentuknya? Jadi mereka-mereka yang mau, nah ada namanya karung-karung kreatif itu ya. Oh, karung kreatif. Tinggal masukin di situ. Nanti kalau sudah kumpul, tinggal dia angkat setorkan ke bank sampah, ditimbang nanti, kaleng ditimbang, kertas ditimbang, kardus ditimbang ya. Misalnya Pak Aulia kumpulkan kertas ini kan banyak nih, liputan segala macam, 4 kilo dikali 1.400 rupiah. Nah ini kan kecil, tetapi lama-lama membesar dia tabungan. Jadi di kami di Banjarmasin ada seseorang Pak, yang nabung itu sampai 1,5 juta dia punya saldo tabungan sampah itu. Karena dia ketika dia ketemu ponakannya, jangan buang sampah ya, nanti kertas-kertas kumpulkan, kirim ke Om. Nah, akhirnya kan dia bisa menularkan kepada yang lain. Karena dia sudah masuk di kuadran solusi tadi, kuadran pahala. Pahala itu ya.
Nah, setelah solusi ada lagi kuadrannya. Dua itu Pak. Nah, Apa? jadi yang problem tadi dan solusi. Yang Oh, problem problem. ini buang, pokoknya bahkan orang yang membuang sampah ke tong sampah dia memunculkan problem baru. Nah, orang kan Bapak buang sampah di tempatnya, tempatnya. buanglah sampah di tempatnya. Itu kan berarti udah benar. Iya. Kok malah Bapak bilang sekarang problem? Karena Ini apa? salah nih Bapak nih berarti. Karena apa? Di tong sampah itu dicampurkan sampahnya ya. Oh. Sehingga gitu. ketika datang pemulung dia obrak-abrik. Jadi masalah lagi di mana-mana sampah. Berantakan ya lagi. Iya. Malah laler. Yang benar itu, nah ini ada saya bawa contoh nih. Oh, contoh boleh Wah, ini baru kali ini ada informasi buang sampah malah menjadi masalah nih. Ini kan habis minum nih. Oh. Nah, tutupin ya. Habis minum nih. Boleh saya pegang Pak? Ini, wah ini minuman teh Rio. Manis nih, manis. Oke, ini sampah nih Pak. Selesai kan? Bikinnya Kalau kayak dibuang gini. ke tong sampah, dia menjadi masalah. Kenapa? Dia tidak hancur. Gitu. Tapi kalau kumpulkan, nah masuk kantong misalnya. Lo kotor dong kita Pak. Kan sudah bersih tadi ya. Nah, di tisu. Itu buangnya di mana nanti Nanti kita? sampai di rumah, oh ini karung botol. 1 kilo ini 2.500 loh. Oh, 1 iya kah? kilo. Kalau dibuang, 100 tahun nggak hancur dia. Tapi kalau dikumpulkan di bank sampah, nanti bank sampah kelola dengan Proses. baik, dikirim ke industri, di crusher, kemudian jadi biji plastik, Iya, balik lagi ke kita nanti. iya, iya. Nah, itu yang disebut sekarang ini istilahnya Pak, circular economy, berputar. Iya, 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 iya. Setelah diproduksi, diisi berbagai macam jenis makanan minuman, ya, nanti orang-orang yang masuk di kuadran solusi tadi dia kumpulkan, masuk di sini, ya kan? Iya, iya. Nanti setelah kumpul 2 kilo 3 kilo dia setorkan ke bank sampah, dia dapat tabungan tadi, saldonya naik di sini. Wah, dapat uang. Iya, suatu saat dia perlu, wah saya punya tabungan bank sampah ya kan, ditarik Pak, tapi itu yang menariknya itu bagaimana mengedukasi warga membuang sampah jangan sepenuhnya di tong sampah. Ya. Karena kalau campuran itu malah menimbulkan Iya. masalah baru. Masalah baru. Jadi, nah itu yang pola-pola yang pemilahan dari kita sendiri dipisah-pisahkan. Ya. Itu Bapak programnya dalam bentuk apa itu? Jadi Apakah memang- sudah berjalan apa gimana? Ya, ini kan sudah dibuktikan, Pak. Bahkan di sungai. Nah, sungai. pinggir sungai kan kami mendirikan bank sampah. Ah. Ditentang warga. Waduh. Oh, Pian, sebanjar kan? Hmm. Pian kalau melarang kami buang sampah ke sungai, ini berhadapan. Orang sama begitu ngomongnya? Iya, berhadapan kami. Waduh, waduh, waduh. Jangan, Pak. Kita ini cari teman di sini. Hmm. Sekarang saya tanya yang Bapak buang apa saja? Nah, termasuk ini dia buang ini. Dia buang juga nih habis acara-acara dia Ini dapat. tas Bapak isinya Ini. sampah nih. Iya. Ya kan? Nah, dia dapat ini kondangan ini, dibuang ke sungai. Saya bilang kalau Bapak kumpulkan Oh, nanti ini saya kan bayar. kardus, Pak. Kardus buat makan. Iya, kan sering ke acara Iya. kan? Sekarang ini lagi musimnya nih hampir tiap hari dapat nih. Iya. Dikumpulkan ini. Semula dia buang ke sungai. Saya bilang yang Bapak buang nanti saya bayar. Wah, gak ada percaya. Gak ada percaya. Masa udah dilarang Iya. sekarang mau kasih duit lagi ya? Iya, lalu saya kasih daftar. Kertas duplek Rp600 per kilo. Bekas minuman sejenis Monty 2.500, ya kan? Gelas mineral 3.000. Nah, botol PET ya, botol habis minum botolnya kan? Nah, botol itu 2.000. Wah, benar nggak ini? Nah, akhirnya Nggak jadi marah dia, Pak? jadi marah dia. Oh, kalau gitu, oke. Bagaimana caranya kami ini supaya bisa? Nah, lalu Senang dia ceritalah. duit. Iya. Ceritalah soal bank sampah. Oke, Pak. Dirikan aja di sini. Wah. Jadi dari marah-marah, edukasi dikasih tahu, Iya. malah seneng, malah suruh cepet buka gitu. Iya. Sekarang udah ada di situ. Sudah, mereka jadi nasabah bank sampah. Dan yang uniknya itu Pak, kan dia punya jala buat Iya, ikan iya. itu. Kalau bahasa Banjar tuh sasuduk. Sasuduk namanya. Sasuduk itu biasanya kalau dia mancing ikan kan cet langsung Ah, dapat kan. dapat. Iya. Sekarang kalau ini lewat di sungai, dia suduk. Oh. Nah, Berarti
yang rumahnya lewat sungai senang bener Pak ya dengan adanya kayak gini ya. Iya, disuduk Pak. Lalu faktanya bahwa itu dari sungai Pak, udah mulai kuning-kuning Pak. Bukan putih, Pak. Lama dia di air. Airnya kelamaan ya. Setelah dikumpulkan, saya bilang nih dari mana ini Pak? Katanya dari sungai Pak. Nah, jadi saya membuktikan bahwa bisa sebetulnya. Jadi semua tingkatan masyarakat bisa. Tapi kan kalau Bapak aja yang melakukan itu nggak kuat Pak. Harusnya pemerintah juga ikut dong Pak. Jadi pemerintah memang sudah punya program juga. Ada? Iya. Ada. Jadi setelah Bagus kita dong. berjalan ya dari 2028 itu, nah kita kan juga ngundang-undang waktu peresmian bank sampah diundang kepala dinas. Akhirnya kepala dinas mulai ngerti, oh iya, wah hebat nih program ini. Nah lalu program ini juga sudah mulai diadopsi menjadi program-program unggulan di Kementerian Lingkungan Hidup Pak. Nah jadi karena di pusat sudah seperti itu, jadi mau tidak mau di daerah juga mulai Iya Pak. gairah untuk ada program-program itu jalan. Cuman Pak, saya terus terang ya, meskipun Bapak cerita itu udah mulai, tapi kenyataannya masih banyak ya Pak. Masih banyak tuh kalau kita lewat sungai itu. Misalnya nggak usah jauh-jauh di Jalan Veteran lah, HKSN itu juga, padahal itu udah ada. Berarti memang belum cukup. Oh iya. Belum cukup baru omong-omong seperti itu. Memang harus dari masyarakat sendiri kesadarannya Pak. Jadi memang harus ada gerakan Pak. Misalnya gerakan media mendukung. Oh media pasti Pak kalau untuk ini kan bersih. keren. Nah lalu komunitas-komunitas. Nah komunitas ya. Nah lalu yang penting kami sebenarnya menginginkan ada program-program dari pemerintah. Misalnya Pemkab Banjarmasin mengharuskan tahun ini setiap kelurahan mendirikan minimal 2 bank sampah baru. Tahun ini minimal 2 bank sampah. Nah, dengan cara itu kan lurah, wah ini gimana cara mendirikan? Nah, ada udah ada SK-nya Kak? Ya itu kan edaran. Edarannya udah keluar belum? Emang mau dikeluarkan sebentar lagi. Harus cepet Pak keluar, biar cepet dong. Sehingga sampah kan bersih. Kalau kita punya 52 kelurahan tambah 2 masing-masing menjadi 104. Sekarang bank berapa? sampah baru. Sekarang ada berapa? Sekarang ada 300 Pak. 300 tambah 100 lagi. Jadi 400. 400. Se-Banjarmasin. Itu baru Banjarmasin udah 400. Kalau Kalimantan Selatan berapa Pak? Iya. Kalau semakin banyak berarti semakin bersih dong wilayah ini. Jadi sekarang faktanya di bank sampah induk itu Pak, sebulan itu sekitar 8 ton plastik. Sebulan 8 ton plastik? Wih, banyak 8 ton juga. ini kan ringan sekali. Kalau 8 ton ini udah penuh nih. Betul. Jadi kardus itu 15 ton Pak. Tadi bilang plastik berapa? 1 bulan? 8 ton. 8 untuk kota Satu bulan, Banjarmasin ya? Kami bisa kumpulkan dari untuk tadi. kota Banjarmasin aja, Bapak berhasil mengumpulkan 8 ton untuk plastik. Nah, tadi Terus? botol, gelas. Kemudian ada 15 ton kardus Pak. 15 ton kardus. Iya. Nah, duit lagi tuh. Terus apa lagi Pak? 10 ton kertas jenis HPS bermacam-macam. Kertas HPS. Wow, itu dari kantor, termasuk dari kantor saya juga kali Pak ya. Terus apa lagi? Nah, jenis-jenis kaleng, besi-besi itu ya sekitar 8 ton juga. Oh, 8 ton. Nah, tapi itu kan jenis-jenis yang bisa didaur ulang. Ya. Kalau sampah kayak sampah rumah makan, kayak sayur-sayuran itu gimana Pak? Jadi karena memang, itu banyak juga tuh. Iya, jadi komposisi sampah itu Pak ya berdasarkan risetnya ya. Kemarin dari Econet juga ada riset itu. 60% itu yang Bapak belum sebut tadi. Apa itu? 65% itu organik tadi, ada sayur, makanan sisa, sayur berlebihan. Betul. Lalu itu ada juga gerakan kita adalah mengelola sampah organik tadi. Sampah itu menjadi pupuk ya. Oh, bisa jadi pupuk ya. Lalu kita ada mendesain komposter namanya Pak. Komposter. Drum ya kecil. Nanti Bapak kelebihan makanan, sayur buangnya di situ. Bau, ada yang basi nih. Gak boleh lagi kan? Masuk di situ. Nah, itu kayaknya bagus tuh Pak, kembangin tuh. Lalu Bapak makan pais pisang. Kan ada daunnya nggak dimakan kan? Nggak dimakan, masa daunnya dimakan. Daunnya itu ya masuk di dalam sana. Nah, ini nanti dibiarkan dibiarkan dia 3 bulan, diambil dari bawah Pak, udah warnanya coklat hitam, udah jadi pupuk. Jadi rumah tangga dengan ada komposter itu dia produksi pupuk sendiri. Tapi kayaknya belum sampai rumah itu Pak, rumah saya aja nggak itu sudah
Sudah Pak. Sudah di mana aja Jadi gitu? kami ini kan setiap saat menerima pesanan. Ada dari Oh, sekolah, menerima pesanan. ada dari kantor. Pak, ya. itu harusnya jangan nunggu pesanan Pak. Iya. Misalnya kayak kantor gitu, Iya. dikasih aja Jadi kerjasama dengan nanti- Pemda. Antara saya kasih satu. Wih, antara satu, sip. Bagus. Supaya membuktikan Nah. bener nggak ini jadi pupuk nih. Wah, Ini kan betul. Sugu kue. Iya, berarti kue nggak banyak. Masuk situ. Yang Nanti ada ini ada warung-warung kan sekitar nah, biar taruh sini. sini. Nah, masukin sini. Dia komposter ada cerobongnya. Jadi baunya tuh di atas. Nggak bau ke kita ya, bener ya? Bener ya Pak? Iya. Nanti kalau bau, wah ini antara kok jadi bau sampah. Nanti taruhnya kan dekat-dekat pohon Oh. ya. Sehingga mungkin ada gas-gas yang keluar dia diserap langsung oleh pohon karena karbon jenisnya segala macam kan. Maka Bapak termasuk orang di dalam kuadran pahala tadi. Alhamdulillah. Saya setuju Pak. Di sebelah kantor saya ada ruangan kosong, Ya. silahkan di situ nanti. Taruh nanti kan drum nanti ya. Nah ini sedang kami gerakan juga karena 65% itu Pak. Iya, yang Kita tadi itu. Nah jadi sehingga semuanya bergerak ini. Memang komposter itu tentu kami kan kalau orang pesan itu ada jasa. Ya. Pertama dia harus kita beli drumnya dulu, lalu ada proses pembuatannya, dibor, dipotong segala macam, lalu ada engsel segala macam itu ya. Nah itu yang dilakukan. Nah mudah-mudahan ini kan bisa sinergi nih. Betul Pak. Sinergi. Jadi kantor-kantor juga. Nah ini lalu kemudian tadi pedagang. Nah, gimana nih? Pedagang paling banyak. Karena pedagang ya udah ada tukang bersihinnya, buang Ya. di situ aja. Coba Bapak lihat setelah pasar tutup pasti sampahnya banyak bener. Ya. Gimana tuh Pak caranya? Kita kalau ingin pedagang? mengajak pedagang-pedagang itu dia masuk ke kuadran pahala tadi. Pahala lagi, aduh hebat bener. Nah, jadi apa? Dia sediakan tong sampah dua macam aja. Jadi kalau dia tidak habis makan kue masuk di yang organik, ya kan? Habis makan buras, ya daunnya masuk situ. Lalu dia buka baju, baju yang baru tuh ya, pakaian t-shirt atau apa, plastiknya kan ada, masuk di yang anorganik tadi. Iya. Tinggal nanti petugas sampah, oh ini ya sampah yang dia kumpulkan sendiri karena petugas itu nanti dia punya tabungan. Oh ini ada kertas, ada plastik, store dia. Oh ini ada kaleng, ada aluminium, store dia. Sehingga apa? Pedagang-pedagang ini dengan memilih seperti itu dia akan memberikan pendapatan bagi petugas tadi. Sehingga tadi dia masuk dalam kuadran solusi pahala. Solusi sama dengan pahala. Luar biasa. Jadi emang Pak, kalau soal cerita sampah ini Ya, memang bukan sendiri Bapak aja, tapi kita juga Ya, kesadaran masyarakat itu lebih dulu, Ya, lebih utama dari rumah terutama. Ya. Kalau dari rumah sudah aman, keluarnya lebih aman. Kedua anak-anak sekolah juga, Ya. para pedagang, pengusaha, pabrikan Pak, Ya. pabrikan juga itu buang sampahnya kan Ya. mau dari kayak gimana? Ya jadi kalau di undang-undang sampah itu ya disebutkan bahwa corporate perusahaan itu dia punya tanggung jawab atas sampahnya. Wah ini itu sebetulnya harus Wajib kita dong dorong. Iya. Bahkan produsen, misalnya produsen air minum ya, kan dia menghasilkan sampah tadi kemasannya. Maka di undang-undang itu dia harus ambil sendiri sebetulnya. Oh. Nah lalu ada kemudian beberapa corporate itu dia melakukan sinergi dengan bank sampah, sinergi dengan komunitas, sehingga komunitas-komunitas itu yang mengumpulkan. Lalu dia mensupport program itu. Nah ini yang sebetulnya yang bisa Kembangannya nanti Iya. ya. Iya Pak, kalau soal yang itu memang harus simultan lah ya. Ya. Dan sekarang yang lebih awal adalah bagaimana masyarakat peduli terhadap sampah. Salah satunya jadi nasabah bank sampah ya Pak ya? Iya. Kalau mau jadi nasabah itu gimana masyarakat Pak? Jadi syaratnya cukup bawa sampah, tidak perlu bawa uang. Cukup bawa sampah, Iya. nggak bawa Tidak perlu uang? uang. Waduh, luar biasa. Tidak perlu bayar biaya. Tidak perlu bayar? Nah, nanti dia punya saldo. Nah, dibuka, ya kan nanti dibuka ada saldo bank sampah. Nah, di situ. Setelah dilihat nanti, wah udah 350, ambil 200. Iya. Jadi Iya. pemirsa nanti kalau sudah ikut bank sampah dapat buku. Buku ini mencatat berapa banyak sampah yang jadi duit. Iya. Nah, boleh diambil, boleh juga tidak, nanti mungkin pas lebaran baru diambil Pak ya. Nah, bahkan pemirsa ya,
ada nasabah bank sampah yang sudah punya tabungan emas. Udah jutaan ya? Sudah 2 gram. Oh, emas ya? 2 gram. Wah. Ternyata bisa emas juga, luar Iya, biasa. Jadi ini sudah kerjasama kita dengan tentu Pegadaian kan. Oh, Pegadaian kerjasamanya. Ya Nah, bagus lah ini Pak. pengembangan, jadi memotivasi ibu-ibu Pak. Iya ibu-ibu Setelah ya. mendengar tabungan, wah mau. Ya. Saya bilang syaratnya Mbak, ibu harus kumpulkan sampahnya. Ya. Oh siap. Ya. Nah ini model-model seperti itulah yang kita cari nih masyarakat ya. Bahkan ada komplek-komplek itu dia nelpon ke kami Pak. Pak Fatur ya? Ya. Kami ini mau mendirikan bank sampah, gimana caranya? Oke, saya akan datang ke tempat ibu. Saya nggak perlu tanya lagi. Datanglah ke sana, lihat ini berapa gerobak satu hari. Satu hari 1 gerobak penuh Pak. Waduh sayang, saya bilang dibuang ini. Oke, ada di sini ada kelompok apa? Ada arisan segala macam. Wah, potensial. Jadi kedepannya sudah ada bank sampah, mudah-mudahan masyarakat bisa membuang sampahnya dengan benar, mengumpulkan sampahnya dengan benar, dan akan ditampung dengan benar. Ya. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Fatur Rahman. Semoga informasi yang disampaikannya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.